Jadi lagi nyoba AI ya kan. I'm above 40 but I'm trying to get a bit of AI. Menggunakan teknologi AI untuk hal yang baik. Hari ini my PowerPoint looks good because of AI. Thanks for AI, thanks for technology. Makanya itu JJ gak sempat pindah ke mana? Ke iPadku karena yaitu no time, karena baru nyoba-nyoba jadi belajar. Oke. Hari ini kita mau belajar cek dengan semuanya. Cek oke, jadi tema kita kan ignited, ya kan? Siapa tahu ignited itu apa sih? Ada yang tahu nggak ignited itu apa? Apa? Given? Membakar. Ya, similar, membakar. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Terbakar? Epo? Apa? Gak boleh malu-malu, ayo. Anak muda harus berani. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Given oke, tapi ada yang lain yang lebih tepat. Agak susah sih memang nyariin di bahasa Inggrisnya, karena ini formnya positif. Apa? Awalnya sekolahnya bahasa Inggris, ignited. Jangan dibaca, yuk. Apa? Ignited apa, Obon? Terbakar, ya. Atau dinyalakan, lebih tepatnya. Ya, atau dalam hal ini, lebih tepatnya. Atau terbakar oleh Roh Kudus, terbakar oleh Roh Kudus, dinyalakan oleh Roh Kudus dalam tanda kutip. Dinyalakan apanya? Spirit, ya kan? Roh. Ingat ya, di dalam tubuh kita ada apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus disaksikan orang banyak naik ke surga. Tuhan Yesus janji apa? Menjanjikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Seorang penghibur, penyelamat itu Yesus. Roh Kudus apalagi selain penghibur, penolong, yes, penolong. Nah, kita lihat. Nah, sekarang Cece tanya, apa yang membuat kamu tuh semangat dan percaya diri? Biasanya apa? Coba sebutin. Kalau kalian menang game mungkin Cece ingat banget 2 retreat 2 tahun yang lalu, Given sama Dave mungkin nggak ada ya. Kelompoknya waktu itu menang bikin drama. Iya nggak Given? Happy banget gitu ya, sampai teriak-teriak gitu. Cece dulu kalau pertandingan menang itu happy banget gitu ya, walaupun juara 3. Apalagi kalau aku jadi top scorernya hari itu, wah itu iya loh, benar loh, aku dulu jadi top scorer loh kalau ini. Tapi sekarang sudah agak menurun karena nggak pernah latihan, ya kan? Terus apa lagi? Kalau dapat pujian dari orang lain, siapa yang nggak senang kalau dapat pujian? Hah? Gak senang? Yonas, kamu senang nggak dapat pujian? Oh cakep deh Nas hari ini. Apa harus happy loh? Nggak boleh malu. Ngapain malu? Oke? Nah, hari ini kita itu sedang membahas bagaimana Roh Kudus itu membakar atau menyalakan roh kita, bukan cuma untuk kita itu merasa senang, tapi kita itu supaya hidup berani buat Tuhan. Katakan berani buat Tuhan. Katakan yang keras, berani buat Tuhan. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 19, ada yang mau bacain? Siapa? Yang cewek?
cowok boleh? Yuk. Loh, kamu gini tapi ini. Siapa namamu saya? Coba Jupri. Audi. Kamu mau bacain? Yuk, stand up. It's okay. Loh, siapa yang bacain? Randy, mau baca? Ayo, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 19a. Cepat. Waktu kita cepat sebentar. Over. Yang habis graduation. Come on. Yuk, berdiri. Cepat. Hitung sampai 3, mau bacain berdiri. 1, 2, 3. Yuk, kamu. Sama nama saya. Brian. Ya, oke, Brian, let's go. Stand up, please. Yo, Brian. Tepuk tangan buat Brian. Tepuk tangan buat keberaniannya. Yang berani. Oke, let's go, Brian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang terdekat, yang berdekatnya dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yang tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termalu-malu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru Pilat, tetapi itulah yang difirmankan Allah. Oke, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu bersama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Begitu jadi Tuhan Yesus itu sudah kayak papanya. Kalian bayangin ya, kemana-mana sama Tuhan Yesus, makan, tidur, dengerin Tuhan Yesus mengajar sama-sama sama Tuhan Yesus, ya toh. Setelah itu Tuhan Yesus mati, disalib, mati, naik ke surga. Gimana perasaannya?
Cece bisa relate perasaannya cewek. Cece bisa relate perasaannya murid-murid itu sama seperti Cece pada waktu kehilangan mamanya Cece. Karena apa? Kayak orang bingung gitu. Kayak yang biasanya ada, gak ada, yang biasanya nelponin, biasanya nanyain, ya toh sudah makan belum, biasanya ngirimin makanan, nanyain apa, kayak gitu-gitu. Walaupun sudah beda rumah, bayangkan itu yang setiap hari bersama tiba-tiba gak ada. Mereka tuh sedih kayak anak ayam kehilangan induknya. Tepat seperti itu. Kalau aku pernah kehilangan seseorang, siapapun itu, mungkin kamu juga agak relate sama Cece, kamu kehilangan salah satu dari orang tuamu, kamu bisa ngerasain rasanya murid-murid itu waktu itu seperti itu, kayak gitu. Dan setelah itu tapi terus habis itu ketika mereka ketakutan, mereka dikasih satu janji sama Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bilang, kamu tak kasih Roh Kudus penghibur, ya tadi, ya jadi ngomong tadi ya kan. Habis itu habis Tuhan Yesus naik, mereka disuruh nunggu di mana? Kota apa? Ayo belajar sekolah minggu di kota Yerusalem. Mereka tapi bersembunyi di atas loteng lantai 2. Siapa yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali? Ketika Yesus disalib, Petrus itu orang yang nggak berani, pengecut, takut digerebek orang, takut dilempari batu. Waktu itu, ya toh, makanya dia nyangkal, oh kamu ya yang bersama-sama orang itu, kamu pasti kenal dia Yesus yang dari orang Nazaret. Petrus langsung ngomong, enggak kenal. 3 kali, enggak. Dan Tuhan sudah ngomong, kamu akan menyangkal aku. Tapi lihat, ketika Petrus atau Roh Kudus memenuhi Petrus, ada transformasi yang terjadi dalam diri Petrus. Petrus jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Berani. Jadi berani. Terus Petrus bilang apa? Hei kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, camkanlah aku. Orang-orang ini gak mabuk, tapi itu yang difirmankan Tuhan. Dan Petrus ngomong soal ada janji firman Allah. Dan janji ini gak hanya buat Cece, tapi buat kita semua. Katakan janji ini buat kamu loh. Ayo katakan ke kanan kirinya. Ya, janji ini buat kamu loh. Apa ayo? Dikatakan apa? Kamu akan dikasih mimpi. Kamu akan bernubuat. Kamu akan dikasih kuasa. Katakan kuasa. Kuasa. Untuk apa? Untuk apa? Membuat apa? Mujizat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayo buka sama-sama cepat waktunya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita agak mundur. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu, katakan ganti kamu dengan namamu, oke? 1, 2, 3. Tetapi Kristin akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Kristin, dan Kristin akan menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan buat kita semua. Gak hanya Cece, kamu. Katakan kamu, aku. Janji ini buat aku. Ayo katakan sama-sama.
Janji ini buat aku. Iya, janji ini buat kalian semua. Jadi kalian harus percaya, harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu, Roh Kudus itu, kalau kalian pengen itu kuncinya itu apa? Roh Kudus. Jadi catat di sini, Roh Kudus itu apa? Baca di slide-nya JJ. Roh Kudus mengubah semuanya, memberi kuasa, keberanian dan misi. Misinya apa? Itu untuk jadi apa? Kisah Rasul 1 ayat 8, menjadi saksi Kristus. Karena kamu diberi kuasa. Terus gimana Cece modelnya? Cece ingat banget. Contoh ya, contoh. Cece beberapa 2 sampai 3 minggu yang lalu mungkin ya. Cece berdoa buat salah satu dari kalian, Victor, ya, Victor. Itu sangat keren terjadi biasa kalau Cece ini. Don gerakin kasih satu. Cece ngomong sama Victor, Cece nggak ngerti Victor tuh sekolah di mana, tapi Roh Kudus tuh ngomong sama Cece, cuma titip pesan buat Victor bahwa Victor tuh harus berani bicara. Kenapa? Tuhan mau pakai mulutnya Victor untuk, ya kan? Tuhan akan kasih hikmat, harus berani, ya kan? Cece ngomong gitu, betul Victor? Ya, itu pesan Tuhan buat Victor. Kalau kamu punya ide di sekolah atau apa, kamu kerjakan karena Tuhan Yesus ada buat kamu. Itu firman Tuhan buat Victor. Khusus hari itu hanya Victor yang dapat. Hari itu karena dia sudah mengerjakannya. Kalian pun juga sama. Pesan itu buat kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu buat siapa? Buat kita. Jadi tanya setelah ibadah, Victor, kamu sekolah di mana? Jadi baru tahu dia sekolah di SPN 2. Terus dia ngomong, loh kamu di kelas biasa kalau negeri yang orang percayanya itu sedikit. Tak tanya, iya di kelas aku cuma satu orang yang percaya Yesus. Ya kan? Terus ada berapa teman-temannya yang tanya, dah ini itu Cece bilang sama dia, you know what, kenapa Tuhan ngasih pesan itu buat kamu? Tuhan bilang kan, Cece bilang ya, kamu Cece kasih strategi apa yang Tuhan mau dia lakukan. Kalau kamu lihat temanmu yang lagi kesusahan atau sakit, kamu bisa datangin dia untuk kamu offer untuk, boleh nggak aku doain kamu? It's okay, kan kamu nggak sedang, kamu harus percaya Yesus, Yesus mau datang, bertobat kamu. Kalau kayak gitu kamu ditimpuki batu ya loh. Katanya kristenisasi or whatsoever. Tapi kan nggak ada salahnya kayak gitu. Kamu sedang offering your kindness. Tapi apa yang kita butuhkan? Kamu akan jauh lebih efektif kalau kamu mau menjadi jauh lebih efektif dalam dipakai Tuhan dan kamu mau jadi berani. Kamu harus minta Roh Kudus untuk diaktifkan di dalam kamu. Cece bilang apa? Kenapa kok Cece bilang pakai kata diaktifkan? Karena kita semua, kita yang percaya, kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Katakan Roh Kudus di dalamku. Cuma Roh Kudus itu perlu diaktifkan. Oke, itu yang sedang kita kerjakan. Tergantung seberapa haus kalian untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau kalian mau dipakai Tuhan, dimanapun kalian berada, gak hanya di lingkungan sekolah, atau di lingkungan keluargamu, pertemananmu, lesmu, kamu pertama yang paling penting itu harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membawa apa? Transformasi. Seperti Petrus, Roh Kudus, the power of Holy Spirit itu sanggup membuat dia punya keberanian
dari Petrus yang pengecut, yang nggak berani, yang menyangka Tuhan Yesus di hadapan umum, sampai dia dipenuhkan Roh Kudus mentransformasi dia, dan dia berani berdiri dan ngomong sama orang banyak, yang ngomong bahwa kalian orang-orang itu mabuk. Kita semua nggak mabuk. Dan dia bahkan ngomong janji firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau jadi ditransformasi hidupnya seperti Petrus? Kalian itu punya opportunity yang besar. Kalian punya ladang yang besar. Lebih dari CC. Karena di sekolah kalian itu, tak bilangnya, banyak temanmu, sahabatmu yang butuh mendengar tentang Yesus. Penginjilan zaman now itu nggak lagi kayak Yohanes yang berdiri menobatkan orang banyak ini. Mungkin di sebuah KKR itu bisa terjadi, atau nggak ada yang nggak mungkin bisa. Tapi yang kalian bisa lakukan sehari-hari itu apa? Ya seperti tadi Cece ngomong sama si Victor, datangi temanmu. Cece kasih contoh. Bukan ini, naik atasnya contoh-contohnya, slide sebelumnya, this reflection. Sambil tolong dibagi ke Yoel, kertas sama pulpennya. Atasnya slide yang berikut, slide yang sebelumnya tolong please. Sebelumnya lagi, ya. Ini situasi-situasi yang kalian bisa lakukan ketika kalian di sekolah. Dan ini kalian kalau butuh keberanian, kamu harus minta Roh Kudus untuk menolong kamu. Pertama, kalau kamu lihat temanmu dibully, kamu harus berani stand up. Oke? Terus kalau ada yang gosip, jangan teruskan gosip. Karena gosip, terutama cewek-cewek, menimbulkan apa? Pertengkaran. Terus apa? Jangan malu ngomong kesaksian tentang imanmu. Misal kamu disembuhkan, kamu bisa masuk sekolah yang kamu doakan, kamu terima mujizat, kamu share aja. Kamu tahu nggak, Tuhanku tuh kayak begini, aku barusan udah bisa ini karena aku bla bla bla. Nah itu perlu Roh Kudus. Apalagi itu latihan aja ngomong kalau teman sedih atau sakit. Terus kalau kamu lagi capek medsos, kalau kamu capek tiktokan, IG-an, ya nggak apa-apa, nggak perlu jadi FOMO. Kamu bisa jadi yang berbeda. Kamu ngomong sama temenmu, aku lagi puasa, nggak IG-an, nggak tiktokan, nggak Facebookan, or whatsoever. Wow, itu malah cool. Kamu bisa menginspirasi teman-temanmu di sekolah. Tunggu, pegang dulu. Oke. Next ya. Ya, this one. Oke. Cece mau tulis. Cece mau kalian tulis reflectionmu. Oke. Untuk minggu ini dulu, kita nggak ngomong jauh-jauh dulu. Minggu ini, kamu tulis apa challenge-mu yang paling besar. Satu hal yang bikin kamu takut. Apakah punya challenge yang terbesar yang sampai bikin kamu takut this week? Apa? Atau in the next 2 weeks, mungkin sekolah agak diterima di sekolahmu atau whatever, kamu tulis. Atau apa, nilaimu jelek atau apa, atau kamu ini. Yang kedua, kamu tulis bagaimana Tuhan, kamu ingin Tuhan atau Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Bagaimana? Yang pertama ini loh, dibaca di slide-nya. Apa ketakutan
kebaikanmu yang paling besar. Yang kedua, bagaimana kamu ingin Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Oke. One minute. Ini oh. Yuk. Ya. Nanti tolong ya pulpennya dikembalikan. Awan sudah, gak ada pulpen. Gak punya pulpen. Habis tak pulpen ini? Bagaimana kamu mau Tuhan itu berkarya dalam hidupmu atau mentransformasi hidupmu? Apa Tuhan itu, kamu mau Roh Kudus itu lakuin apa buat kamu dalam hidupmu? Aku pengen untuk Roh Kudus lakuin apa dalam hidupmu? Gimana berkarya itu maksudnya melakukan apa dalam hidupmu? Kamu mau dipakai Roh Kudus kayak apa? Misal memberikan hikmat atau keberanian waktu ngomong sama teman, ketika cerita tentang Tuhan atau apapun, contohnya seperti itu. Sesuatu yang praktikal, yang praktis yang kamu bisa lakukan dalam hidupmu sehari-hari, dalam hidupmu di sekolah, karena kan kamu kebanyakan, atau hidupmu di keluarga. Karena kan kalian kebanyakan di situ, atau kamu di gereja, gimana? Ini kan ngomongin tentang gimana Roh Kudus berkarya, gimana Roh Kudus memakai hidupmu. Oke, sudah? Udah ya, waktunya udah habis. Next slide. DC kasih kalian challenge. Pertama, lakukan satu hal yang berani minggu ini, apapun itu. Oke? Jesse nanti sayang Cece pinjemin, oke? It's okay, do not angry, oke? Relax. Oke, terus yang kedua, berdiri untuk kebenaran. Coba kamu lihat temanmu yang selama ini dibully atau apa. Terus cari, yang ketiga, cari temanmu yang sedang membutuhkan dukungan, mungkin keluarganya ada yang sakit atau dia lagi sedih atau apa. Doakan. Terus apa? Keempat, ajak teman atau bawa dirimu sendiri untuk daftar retret hari ini. Terus ajak temanmu, boleh ikut retret, ibadah atau ikut care.
kita mau tutup sekalian. Saya tolong. Gak usah ini, gak usah. Ingat foto-foto aja. Ingat ya, ini challenge yang CC Artis kalian melakukan salah satu dari challenge itu. Apa yang sekarang kepikiran, kalau kalian mau catat boleh catat, atau kalian ambil foto daripada dibuat main untuk infomu. Foto ini supaya kalian ingat nanti, atau CC posting di sosmed. Ayo